Cek, coba. Halo, halo. Sudah bagus Ya, kah? kedengeran? Nah, karena Yo, ada gangguan teknis tadi. sehat-sehat aja. Sehat. Oh, Gimana kabar, Alit? baik, masih di kantor. Gimana praktek masih nggak? Masih praktek. Ya, hobi lah praktek itu. Hobi. Oke, oke. Tapi hari ini kita nggak ngomongin praktek ya, kita mau ngomongin bisnis tempe crazy. Wah, luar biasa banget nih. Oke. Oke, oke. Nah, sekarang coba perkenalan dulu nih, tempe crazy itu kayak gimana sih? Maksudnya eh, mulainya kapan, kayak apa? Sama bisa dibeli di mana aja gitu. Oke. Oke, perkenalkan. Oke, kita mulai. Perkenalkan, saya Nyoman Prabawa. Saya CEO dari PT Crazy Food Indonesia atau yang lebih dikenal dengan brand Tempe Crazy. Jadi kami adalah perusahaan yang mengangkat makanan khas daerah yaitu keripik tempe untuk menjadi snack kekinian. Kami berdiri di tahun 2018 dan hingga kini sudah bisa didapatkan di modern-modern market, toko oleh-oleh, di online dan marketplace juga. Seperti itu. Produksi dan kantor kami ada di Jalan Sariwangi, Bandung. Hmm. Dan kami memberdayakan juga masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja maupun supplier. Mulai Oh. dari bahan baku, keripik tempe, cabai, lingkungan sekitar juga ikut bertumbuh. Seperti itu. Nah, terus berdiri tahun berapa nyu? Kalau ini tempe crazy ini berdirinya. Jadi sebenarnya gini, mulai dari awal dulu, jadi sebelum saya masuk dan partner saya masuk, tempe crazy ini namanya tempe gila. Oh iya Ya, dulu tempe, tempe. tempe gila Heeh, berubah jadi tempe crazy. heeh. Jadi tempe gila ini berdiri di tahun 2011. Hmm. Jadi mungkin waktu teman-teman sekalian di sini pada tahu, snack apa namanya keripik singkong yang pedes itu zaman dulu booming. Yang kalau Mm-mm. kita mau beli terus ngantri, ya zaman-zaman Maiki dulu. Nah itu Mm-mm. tempe Oh gila iya. itu sempat booming juga Bumi juga dulu. saat itu. Dulu booming juga pada waktunya. Pada waktu sebelum saya masuk. Oke, oke. Nah saat booming tersebut, bayangin dengan bungkus yang cuman plastik doang, dengan cap, benar-benar tradisional sekali dan saluran distribusi hari. Nah, Bahaya. 2000 bungkus per hari terus. Bayangin aja dengan harga 20 sampai 25.000 dikali 2.000 per bungkus ya gila kan omsetnya Gila juga lumayan ya. waktu itu skala UMKM kan. Heeh, Nah, heeh. Hari. sayangnya waktu itu di tahun 2013 tempe gila itu sempat vakum karena ada problem. Nah, Hmm. kemudian saya melihat di sini, wah ini ada snack yang berpotensial nih gitu. Dengan track record validasi di lapangan sudah ada, Hmm. sudah tervalidasi lah produknya, sudah teruji coba bahwa disukai oleh masyarakat. Ya, Oleh karena ya. itu di tahun 2017 saya bersama partner saya Patria, dan namanya Patria itu masuk ke Tempe Gila. Dan di Oke. 2018 ini kita merebranding menjadi Tempe Crazy namanya. Crazy. Oke. Seperti itu. Mulai dari situ, singkat cerita, visi dan misi kami adalah membawa Tempe Crazy ini menjadi market leader. Bayangin kalau keripik tempe nanti akan menjadi keripik singkong yang udah umum di masyarakat Indonesia, kita akan menjadi market leadernya. Itu visi misi kami. Is, keren. Market leader di keripik tempe ya. Tapi sekarang emang udah ada Ya, keripik tempe lain udah ada gitu? Belum kayaknya ya. beberapa sudah muncul. Nah, dengan adanya ini sih, kami tidak berpikir bahwa itu saingan bagaimana. Memang itu saingan, tapi kami Bagus. berpikir bahwa itu menjadi partner Hmm. untuk menumbuhkan market size-nya keripik tempe. Semakin banyak pesaing, itu akan membuat masyarakat aware, oh ternyata keripik tempe enak juga nih. Iya. Begitu keripik tempe pasar besar, kita Hmm. pun ikut besar marketnya seperti itu. Oke, oke, oke. Nih, ada lagi yang bawa pegang produknya nggak? Barangkali penonton ada yang Oh belum ini lihat. ada, Nah, diliatin dulu sama varian rasanya tuh rasa apa?
Oke, ini Varian rasa. produknya ini ada varian rasa bisa dilihat di atas ya. Ini varian Hmm, rasa pedas atau spicy. oke. Ini ada satu lagi namanya bubuk crazy, tapi sayangnya di rumah udah habis. Kebetulan saya lagi di rumah sudah pada habis. Tapi bubuk crazy itu adalah remahan tempe yang rasanya seperti tempe crazy. Jadi nanti Hmm. kalau hal dimasukin ke kuah atau ke nasi anget itu enak, kriuknya lama. Oh, Jadi dia nggak akan itu melempem kriuknya aja kriuknya. itu ya. Nggak ada tempenya itu Ya, tapi ya. Bumbu aja. ada tempenya, ada Oh, ada tempenya, juga. tempe plus bumbu. Ada. Oke, oke, mantep. Nah, harganya berapa tuh tadi? Yang spicy berapa? Yang pedas banget berapa? Dan kalau seandainya si bubuk crazy itu di angka 12.000. Oh, Very bumbu. affordable. Oke, oke. Jadi sangat-sangat terjangkau lah. Hmm, hmm, Lagi hmm, cocok hmm. untuk yang lagi WFA dan lagi yang buka puasa gitu. Oh iya bener. Lagi ini ya, lagi Kok jadi lapar ya? Ngomongin iya makanan kok jadi lapar. nggak boleh makan dulu nih, masih live. Nah, terus ada kegiatan katanya ikut apa food startup ya, kompetisi food startup itu runner up. Nah itu Nah, gimana ya. ceritanya? Terus keuntungannya apa? Terus kok bisa jadi runner up? Padahal kan cuma tempe aja, apa yang lain lebih jelek apa gimana? Enggak kok yang lain pada bagus-bagus semua. Oke, jadi gini di tahun 2018 itu tepat 6 bulan setelah kita rebranding menjadi Tempe Crazy, ada ajang yang kompetisi namanya Food Startup Indonesia. Ini Hmm, adalah platform yang dibuat oleh pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif atau disebut dengan Bekraf. Jadi waktu itu masih Pak Triawan Munaf ya, untuk oke. para pengusaha subsektor kuliner. Hmm, Jadi di sana kami berikan kesempatan mentoring, pitching sama investor, pameran keliling Indonesia dengan tujuan memperluas jaringan dan penjualan kami. Nah, di hmm. situ ya, Jadi, di apa kriteria pemenangnya itu sebenarnya banyak yang bagus-bagus dan lebih besar dari kami brand-brandnya, tapi yang dinilai saat itu adalah bisnis yang scalable. Scalable itu dalam artian bisnis ini apakah bisa dikembangkan kan menjadi besar? oh Karena gitu. belum belum tentu sebuah bisnis yang bagus itu bisa di scale up beberapa kali lipat. Mungkin 1 kali, 2 kali lipat, oke. Tapi kalau udah sampai 10, sampai ratusan kali lipat, pertanyaannya bisa atau tidak. Sekarang bisa, tapi kalau udah 10 kali lipat meningkat, bahan bakunya nggak terpenuhi, itu Ya, tidak bisa di ya. scalable. Hmm. Nah, jadi kriterianya adalah bisa scalable, kemudian orang-orang di belakang brandnya tersebut, Hmm. apakah bisa tidak diajak untuk scale up, seperti itu. Nah, dari Hmm. ratusan pendaftar, diambil 50 orang, dari Hmm. 50 orang diseleksi lagi selama 6 hari, dan kita, luar biasanya kita menjadi runner up di FSI Food Startup Indonesia 2018. Kita juga nggak nyangka sih sebenarnya saat itu Iya. gitu. Jadi dinilai gara-gara karena bisa scalable itu ya, dan bahan bakunya kan Ya, tersedia banyak. gitu. Indonesia juga udah biasa makan tempe, tinggal bumbunya ini aja rasanya kayak gitu kurang lebih gitu ini. Ya, gitu. Oke. Terus eh, tadi benefit ya pertanyaannya. Oh iya, Jadi iya. benefit di Nah, runner up tersebut gitu. tentunya sih memang banyak sekali, mulai dari akses-akses dari pemerintahan, mengikuti pameran-pameran skala nasional maupun internasional, dan itu diberikan fasilitas secara free loh dari pemerintah. Ya, walaupun memang akomodasinya sendiri, tapi bayar di sana seharusnya mahal, bayar buka pameran di situ. Itu Ya, benar. disediakan oleh pemerintah. Dibutuhkan untuk bisa tempe keci menjadi skala nasional ini. Hmm. Gitu. Nah, untuk jadi skala nasional itu jadi gimana? Start distribusinya ya? Sama produksinya apa bisa mendukung? Oh, oke, jadi ini pertanyaan menarik nih. Jadi kan kita UMKM, kita berawal dari UMKM. Sebelum Food Startup Indonesia, kita hanya mungkin berpikiran ya sudahlah kita kuasai Jawa Barat saja atau DKI Jakarta. Tapi begitu ikut Food Startup Indonesia ini, mindset kita berubah. Kita harus skala nasional nih. Gimana Hmm. caranya? Jadi kita mulai dengan riset market. Market
market snack itu sebenarnya di mana sih habitatnya aslinya? Ternyata market snack itu habitat aslinya adalah di modern trade dan general trade. Apa itu modern trade? Modern trade itu seperti supermarket, minimarket, market kami. Tapi setelah melihat produknya dan bentuk kemasan dan harganya, jadi kami lebih masuk ke modern trade. Seperti minimarket, supermarket, dan lain-lain. Nah, untuk membawa tempe crazy ini ke skala nasional, itu memang sekali PR-nya. Mulai dari kesiapan kapasitas produksi, siap nggak nih kapasitas produksinya memenuhi supply nasional. Yang kedua, bahan bakunya siap atau tidak. Yang ketiga, ketahanan modalnya. Terus kemudian pendistribusiannya. Jadi kebanyakan orang akan berpikir bahwa, oh saya sudah masuk minimarket seluruh Indonesia, oke, berarti saya sudah selesai. Ternyata bukan, itu baru awalnya. Karena begitu kita masuk minimarket itu, PR selanjutnya adalah gimana setelah coba, karena kita pede dengan rasa produk kami, jadi setelah coba, dia akan, oh ternyata enak. Tapi kita harus mereminder lagi, ayo beli lagi dengan cara promosi dan lain-lain. Jadi itu akan menjadi habit, oh ternyata enak, saya akan beli reguler setiap berapa hari sekali. Itu PR kita selanjutnya. Itu yang kadang dilupain sama UMKM. Begitu. Nah, tentunya dengan hal tersebut, kita membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Seperti itu. Jadi, salah satu yang sering lengah itu adalah begitu sudah ada di modern market, gimana caranya supaya orang setelah beli lagi jadi continue gitu ya, pembeliannya berulang terus gitu ya maksudnya. Ya betul. Berarti sekarang di modern market udah di supermarket apa aja ya? Jadi saat ini itu kita masih ada di modern market seperti Transmart, Carrefour, Alfresh, Total Buah. Oh, Total Buah. Oh, Total Buah ada di. Kenapa? Total Buah ada juga ya? Total Buah ada juga di Jakarta, di Grand Indonesia. Sementara kita pelan-pelan sih. Kenapa? Karena kita masih berjalan sendiri selama ini. Kita memang membutuhkan sebuah membutuhkan investor untuk bisa ke skala nasional. Kenapa? Karena di modern market itu sistemnya begini, Lid. Misalnya kita memasukkan produk kita ke sana, kita akan dibayar pending selama 45 hari. Nah, itu memang butuh modal dan kapital yang cukup besar. Makanya untungnya saat kita masuk startup ini, kita dikenalkan oleh berbagai macam investor. Dari situ kita mulai pitching ke investor, dan kita mencari investor yang value sama kita. Gitu. Jadi investor tersebut fokusnya bukan cuma modal, tapi kita mencari investor yang memiliki akses mulai dari distribusinya, bahan bakunya, jadi seperti itu. Terus ada rencana cita-cita paling tingginya apa nih? Bikin apa IPO atau apa? Kepikiran sih IPO kan. Tapi sementara kita step by step dulu lah. Kita jadi juara di nasional, market leader di nasional, kemudian market leader, kemudian membawa keripik tempe menjadi ke seluruh dunia, baru selanjutnya ya seperti itu. Kalau pasar ekspor udah pernah dijajal juga pasar ekspor? Nah, sebenarnya pasar ekspor kita banyak penawaran kemarin, tapi ekspor nggak terlalu banyak, kuantitinya masih skala dikit ya, jadi tidak terlalu besar. Tapi itu menjadi fokus kita kesekian lah. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu ada 250 juta orang. Dengan kita menargetkan 1% aja pemenuhan pasar 250 juta orang itu, kita udah sangat-sangat kewalahan. Boro-boro mikirin ekspor, untuk dalam negeri saja itu benar-benar udah potensinya. Gitu. Jadi kita fokus kita ke dalam negeri, kemudian jadi juara, menjadi market leader di dalam negeri, baru selanjutnya bawa keripik tempe ini ke dunia. Gitu. Padahal di dunia sekarang udah populer loh keripik tempe. Maksudnya tempe itu adalah makanan protein sehat pengganti daging. Karena populernya seperti itu. Benar-benar.
Nah, terus kalau ada kalau ada teman-teman yang mau usaha, buat Apa? teman-teman yang usaha snack, ada tips dan trik gak gimana mulainya? Oh iya. Khususnya Jadi snack, teman-teman, kenapa? khususnya usaha snack retail gitu. Oh, jadi teman-teman pertama sih usaha snack retail ini memang susah-susah gampang. Maksudnya gampangnya itu idenya gampang. Oh kita bungkus packaging snack kan di Indonesia snack tuh banyak ya gitu. Jadi kita tinggal memikirkan snack khas daerah mana yang bisa diangkat menuju nasional karena sudah umum di lidah orang Indonesia. Ya. Dikemas secara bagus, di marketing secara bagus itu bisa menjadi booming juga. Tapi PR berikutnya adalah ya step by step-nya itu untuk skala nasional cukup banyak dan cukup berat. Itu yang harus dipikirkan perlahan-lahan. Tapi kalau untuk teman-teman yang baru memulai sebuah usaha, kita harus, kalau saya pribadi selalu berpikir 3 step sih. Pertama, think big. Yang kedua, start small. Dan ketiga, grow fast. Maksudnya apa ya? Kita think big, kita berpikir tujuan goal akhir kita apa? Kita berpikir besar. Oh, ternyata tujuan akhir goal kita skala nasional. Oke. Yang kedua, bagaimana untuk start small, yaitu ya kita maju aja dulu lah pelan-pelan. Jadi nggak perlu mikirin, oh saya ini belum lengkap ininya, belum ngerti ininya, belum itu. Step by step aja itu lakukan dengan langkah-langkah kecil. Dan yang ketiga adalah grow fast, di mana apa action kita itu harus cepat. Jangan sampai langkahnya kecil tapi pelan-pelan sekali, nggak ada perkembangan. Intinya sih seperti itu. Oke. Nah, nanti ini kalau ada teman-teman yang udah nonton, bisa tulis di komen. Nanti langsung dijawab sama. Yuk, itunya jangan ditaruh di sana. Earbudnya. Feedback. Apa? Feedback. Oh, feedback, sorry. Oke. Nah, nanti kalau ada yang mau nanya, bisa tulis di komen buat Dokter Nyoman tentang mau jadi reseller atau gimana cara masuk ke Seperti ini dulu ngomong bentar. sempat bantu Tempe Crazy banyak waktu partnership dulu. Kemudian ada Pak Gede di Jakarta, halo. Oh banyak Oke. juga ya teman-teman di sini. Ini ada yang Oke, nanya oke. nih. Ada yang Gimana? nanya di Cikarang gimana marketnya nih? Katanya melempem terus harus jalan lagi dong yang di Cikarang gitu. Ini kayaknya ini ya bekas reseller di Cikarang ya. Taylor kayaknya ini. Ayo kita jalanin lagi. Jadi sebenarnya Cikarang itu kan banyak industri-industri ya, perusahaan-perusahaan di Cikarang itu apa namanya pinggiran Jakarta. Jadi di situ banyak perusahaan-perusahaan besar. Katanya sekarang udah bermunculan tempat-tempat nongkrong baru. Di situ memang berpotensi untuk apa namanya snack-snack lokal hadir di situ. Yuk kita ngobrol lagi. Nanti kita habis ini kita ngobrol-ngobrol untuk distribusi di Cikarang seperti apa. Tapi emang bisa jadi distributor, buka peluang jadi reseller distributor masih terbuka nih? Oh, pasti kita masih terbuka sih untuk reseller dan distributor. Jadi tapi kebetulan untuk sekarang itu produknya memang sedang apa namanya? Sedang habis. Karena kemarin permintaan sebelum Lebaran buat hampers dan buat lain-lain itu luar biasa. Jadi produk kita sekarang sudah benar-benar tipis, tapi kita sedang membuka promo pre-order. Jadi teman-teman yang mau jadi reseller atau distributor, kita ada promo pre-order. Ini akan diberikan diskon khusus spesial untuk yang pre-order dan juga bonus free ongkir ke Jawa dan Bali. Untuk lengkapnya sih bisa kontak admin kami namanya Mas Kres, itu di Instagram Tempe Crazy. Masuk ke Instagram Tempe Crazy, jangan lupa follow juga. Kemudian di situ ada kontak WA kita. Mas Kres tanya aja, Mas Kres gimana nih promo terbaru gitu. Jadi dia crazy juga itu ya adminnya ya, namanya Mas Kres. Iya, namanya Mas Kres. Kalau distributor tuh ada batasan nggak ya? Maksudnya skemanya misalnya sudah di Kota Bandung udah ada, ntar nggak boleh lagi ada di Bandung misalnya, atau di Balikpapan udah ada nggak boleh lagi di Balikpapan atau gimana?
Sebenarnya ada dua step sih, distributor besar dan distributor kecil. Kalau distributor kecil sih tidak ada area ya. Tapi kalau hanya sudah masuk ke distributor besar dengan jumlah bisa membuatkan perjanjian. Tapi bisa. show me dulu, show me the data berapa Ya. banyak titik distribusi dia yang ada di sana seperti itu. Berarti bisa negosiasi lebih lanjut lagi ya. Ya, betul. Terus ini ada yang nanya nih dari Pak Gede Dana. Pak COVID ke tempe Kresik. Gimana? Dampak COVID ke tempe Kresik pada saat ini bagaimana? Nih dari Pak Gede Dana. Oke. Oh, sebelumnya saya mau ngasih tahu yang pertanyaan terbaik 2 orang, mungkin kita akan kasih hadiah, Lid ya. Ya, oke. Kita akan kasih hadiah buat berupa tempe crazy dan bubuk crazy. Nanti kan kita pilih pertanyaan terbagusnya di akhir acara. Oke, dampak COVID di tempe crazy. Yang namanya COVID ini hampir semua lini kena ya. Dampaknya di tempe crazy juga ikut terasa, mulai dari penurunan sales nih, sampai ke supplier kita, bahan baku juga kita cukup langka. Nah, dengan itu kita antisipasi, begitu udah ada mulainya stay di rumah saja, itu kita sudah mulai berpikir bagaimana efisiensi, yang penting kita tetap bekerja, tetap bisa survive selama pandemi ini. Mulai dari cut cost yang tidak efisien, tidak efektif, jadi kita promo budgeting dikurangin, promo travel expense dikurangin, semuanya yang penting kita survive, dan customer kita yang pingin tempe crazy tetap terlayani. Itu aja fokus kita selama ini. Jadi kayak ekspansi titik distribusi dan lain-lain, sementara kita pending dulu. Seperti itu. Ya, karena mallnya tutup juga banyak ya. Ya, mall. Karena kan beberapa saluran distribusi kami itu lebih ke banyak ke toko oleh-oleh. Sementara kan toko oleh-oleh pasti tutup. Karena tempat-tempat rekreasi ikut tutup. Tidak ada orang yang datang, turis yang datang. Jadi mau nggak mau ikut berimbas juga. Tapi bagian lain, modern market, retail, dan lain tetap buka. Pengunjungnya juga tetap makin banyak. Itu sih sebagian masih aman lah di situ. Oke. Terus ada yang nanya lagi. Ini tadi ada yang nanya lagi nih. Gimana caranya jadi admin WA ke admin? Oke, jadi reseller, silahkan buka IG Tempe Crazy, di situ ada kontak admin kami, atau bisa WhatsApp 81-273-27393. Ada, nanti kalian akan disambut oleh Mas Kres, bagaimana tentang promo reseller. Gitu aja. Tar. Ini ya, nomornya bener nggak? Bisa diketik di sini. Iya, sip. 081-273-273. Sip, thank you. Banyak nih yang mau jadi reseller nih. Untuk lagi ada promo pre-order, cuma sampai tanggal 24 Mei. Itu silahkan manfaatkan dengan baik-baik, karena ada selain diskon harga, itu juga ada free ongkir. Berapa persen? Misalnya dari harga barang? Berapa persen? Gimana nih? Suaranya nggak kedengeran? Kita kan harga jual dari 18 sampai 22.000, tapi rata-rata 20.000. Minimal bisa mengantongi keuntungan satu pieces itu sekitar 5.000 sampai 6.000 rupiah. Gede juga. Gede juga kan? Bayangin kalau seandainya sebulan terjual 100 aja, jangan ya 100 lah, 3 dus lebih, 100 dikali 6.000 rupiah udah 100.000, lumayan untuk tambah-tambahan. Itu jumlah minimum. Tapi ada success story nggak? Maksudnya distributor yang paling besar berapa Gimana? Suaranya putus-putus. Paling besar dari Tempe Crazy atau reseller terbesar dari Tempe Crazy? Success story ya. Jadi dulu memang sempat kita ada reseller. Jadi mulai dari reseller, dia pernah waktu zaman dulu saat lagi masih Tempe Gila nih, ada dia pertama cuma menawarin ke teman-temannya doang.
Terus lama-lama semakin banyak pelanggannya, dia mulai buka sebuah toko oleh-oleh online. Kemudian sampai ada juga reseller kami yang nyewa apartemen untuk naruh stok barang tempe Waduh, crazy-nya. gila. Gitu. Jadi karena karena saking banyaknya nyetok ya akhirnya dia nyewa apartemen sendiri buat itu. Jadi banyak cerita lucu sih sebenarnya yang bisa diceritain. Jadi produknya sangat diterima di pasar ya sebenarnya ya. Tinggal taruh marketnya aja sebenarnya. Orang mau mencoba produk kita dulu. Karena kan kalau belum mencoba, nggak akan tahu rasanya seperti apa. Iya benar. Itu aja sih intinya. Oke, kayaknya cukup Nyo. Cukup ya? Cukup ya, ntar ini masih aku share. Buat yang belum nonton, ntar juga ada di YouTube-nya Bisnis Bandung Channel, bisa diputar lagi. Semoga sukses terus Nyo, tempe crazy-nya. Ya. Siap. Masuk. Terima kasih sama-sama Pak Alit, sukses juga untuk bisnis Bandung Indonesia lah. Amin. Jangan lupa nanti gimana? Jangan lupa nanti untuk 2 orang bertanya akan mendapatkan tempe crazy bisa diambil di Bisnis Bandung ya, kantor Bisnis Bandung ya. Nanti aku tulis di komen deh, di komen aja. Siapa ya aku bikin baru. Kalau ada yang tulis lah. Senang ya. Oke, siap. Di